Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Januari hingga Oktober 2022, terdapat lebih dari 18.000 kasus KDRT, meningkat hampir 2 kali lipat yaitu 10.000 kasus di tahun sebelumnya. Apa yang menjadi penyebab KDRT bisa menjamur? Kita akan bahasnya bersama psikolog klinis Liza Mariali Japri. Selamat malam Mbak Liza. Selamat malam Mas Reza. Mbak Liza, ini justru yang selalu kita hindarkan adalah KDRT, tapi ternyata kasusnya masih banyak. Kalau saya tanya sebenarnya apa yang menjadi faktor penyebab bisa terjadinya KDRT, Mbak? Banyak faktor yang bisa menyebabkan KDRT terjadi ya. Itu bisa karena memang karakter orangnya, jadi dia tidak punya kemampuan untuk mengelola emosinya dengan baik. Kemudian bisa juga karena stres. Kemudian bisa juga karena pengaruh-pengaruh lingkungan atau bahkan mungkin seperti zat-zat adiktif itu bisa saja juga terjadi. Oke, Mbak Liza, ini kan KDRT juga banyak macamnya begitu dan yang menjadi pelakunya juga tidak hanya yang jadi korban dan juga pelaku tidak hanya suami istri tapi juga orang tua terhadap anak, begitu pula sebaliknya begitu ya. Kalau kita berkaca pada kasus yang tadi, ada juga ini kasus di Pangandaran begitu ya. Apakah mungkin hasrat seksual yang terhalangi ini bisa juga menjadi penyebab terjadinya KDRT, Mbak? Bisa saja, bisa. Dan kan kalau tadi sempat disebutkan sama Mas Reza, yang namanya KDRT kan memang tidak hanya sekedar fisik. Jadi ini juga satu hal yang perlu kita edukasi bersama ya. Kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan kekerasan dalam berpacaran itu ada juga. Itu tidak hanya sekedar fisik, bisa verbal, bisa psikologis, bisa seksual, bisa bahkan finansial. Yang kadang-kadang orang nggak ngeh tuh. Nah ini bisa saja terjadi juga. Nah, apakah jadi pertanyaannya salah satunya adalah hasrat seksual? Iya bisa saja. Entah karena dia memang punya hasrat seksual yang tidak sewajarnya, tidak normal, atau bahkan mungkin dia tidak punya sama sekali, tapi kemudian minder, insecure, dan kemudian jadi melampiaskan rasa insecurity-nya dia tersebut kepada pasangannya. Oke. Kalau tadi Mbak Liza bilang kadang kita nggak ngeh nih, tapi sebenarnya apa sih, atau kita bisa lihat nggak sih tanda-tanda atau bibit dari pelaku KDRT yang bisa kelihatan misalnya ketika kita lagi pacaran atau menjalin hubungan begitu, apakah bisa terlihat, Mbak? Yang pasti biasanya, jadi gini, kalau kita sebagai seorang makhluk psikologis, kita sebaiknya menemukan satu keseimbangan di tengah-tengah. Nah, ketika orang tidak mampu menemukan keseimbangan itu dalam hal misalnya katakan emosi, tanda-tandanya adalah orang-orang yang mungkin akan menjadi pelaku KDRT, antara dia sangat otoriter, dominan, dan juga sangat meletup-letup emosinya, sehingga udah kita bisa, mungkin pada saat berpacaran nggak langsung ke kita ya, tapi kita melihat misalnya ke tukang parkir, ke pelayan, penjaga pramusaji misalnya, atau ke orang-orang seperti itulah yang kayaknya kok dia emosinya meledak-ledak nggak karuan ya. Nah itu patut dijadikan satu pertimbangan apakah nanti ketika menikah tidak jadinya saya yang jadi sasarannya gitu. Atau di kutub yang satunya lagi, dia orang yang sangat memendam, tapi kalau marah tuh kita melihat kayak dia menahan sesuatu sampai mungkin tangannya dikepol sampai seperti apa. Nah yang seperti ini kita khawatirkan nanti terjadi ledakan yang luar biasa. Itu kenapa? Karena dua-duanya sama-sama sebagai karakter orang yang tidak mampu mengelola emosinya dengan baik. Ini salah satu tanda-tanda yang bisa kita jadikan pertimbangan apakah suatu saat dia akan meledak dan kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oke, Mbak Liza, ini yang cukup menarik adalah tadi dikatakan bahwa kalau kita berkaca pada kasus Vena Melinda begitu ya, bahwa sang suami adalah memiliki keahlian bela diri begitu. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu penyebab juga, trigger begitu, karena merasa lebih kuat, lebih punya kekuatan lebih dibandingkan sang istri? Iya, kan kita memang yang menjadi salah satu bukan kendala ya, tapi lebih kepada tantangan. Kita hidup masih kebanyakan masih budaya patriarki, di mana laki-laki harus lebih tangguh, laki-laki harus lebih dominan, lebih berkuasa. Jadi seringkali kegiatan-kegiatan atau olahraga-olahraga bela diri itu dijadikan untuk memupuk atau memberi makan sisi jiwa maskulinitasnya tersebut, yang bukannya sebagai olahraga atau bukannya sebagai dia punya tools untuk punya bela diri ketika memang dibutuhkan, tapi pada saat dia marah karena memang sudah ada kemampuan itu malah digunakan untuk menyakiti. Gitu. Jadi kenapa balik lagi bukan olahraga bela dirinya yang salah, dan saya juga tidak mengatakan semua yang bisa bela diri pasti bisa melakukan KDRT, tidak. Tapi ketika kita punya tools tersebut, tapi kita nggak mampu untuk mengelola diri kita, tools itu jadi berbahaya. Oke. Bagaimana cara kita mengontrol dan juga kecerdasan emosi yang justru dimainkan di sana begitu ya Mbak ya? Betul. Oke, Mbak Liza, kalau misalnya saya bertanya, apa sebenarnya yang pertama kali harus dilakukan ketika Anda menjadi korban KDRT, Mbak?
yang harus pertama kali dilakukan adalah menyadari bahwa saya tidak berhak diginikan, itu sudah jelas. Tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mengalami kekerasan. Jadi ketika itu terjadi, saya tidak berhak untuk ini. Nah, kemudian step-step solusinya apa nih? Apakah saya harus ngobrol sama orang? Apakah saya harus mencari solusinya? Kalau pasangannya masih bisa untuk diajak berdiskusi bersama ya. Apakah kemudian memang sudah sedemikian damagingnya, sudah sedemikian parahnya? Apakah kemudian harus melaporkan hal tersebut? Apakah saya juga butuh bantuan baik secara penyembuhan fisik maupun penyembuhan mental? Itu adalah step-step pertama. Nah, seringkali korban KDRT itu bahkan tidak sampai bisa masuk pada step yang pertama, dalam arti karena berada dalam hubungan yang toksik sekian lama, jadi terjadi cognitive dissonance, pola kognisinya itu terbalik-balik. Yang nggak apa-apa deh, mungkin dia memang lagi stres. Yang nggak apa-apa deh, mungkin saya yang salah masak telurnya keasinan. Ya udah deh gitu. Jadi menganulir perbuatan pelaku tersebut. Nah, padahal itu tidak demikian. Nah, ini yang harus kita edukasi juga. Ketika kekerasan itu terjadi, sadari dulu bahwa saya tidak berhak untuk diperlakukan demikian. Andai kata pun saya memang salah, harusnya ada cara yang baik-baik untuk dibicarakan. Oke, yang cukup menarik adalah tadi bagaimana kita ketika menjadi korban bisa memaafkan dan sebagainya begitu ya. Tapi kalau saya tanyakan sebenarnya apakah pelaku KDRT ini pasti mengulangi perbuatannya begitu? Nah, kalau ini saya tidak akan mengatakan akan selalu ada pengulangan dan orang nggak bisa berubah gitu, Mas Reza. Karena saya sebagai psikolog saya meyakini setiap orang bisa berubah. Pernah ada satu kondisi-kondisi juga di mana itu bukan karakter kita, tapi kecelakaan dalam tanda kutip itu terjadi gitu. Nah, ketika memang pelaku KDRT ini pertama kali melakukan itu, nah kemudian kita lihat ada tidak dia itikat baik untuk berubah. Adakah tidak dia untuk sama-sama katakan konseling untuk berubah, untuk benar-benar gitu secara drastis mengubah, oh ternyata aku punya masalah temperamen, ayo kita konseling yuk, ayo kita berubah. Kemudian juga benar-benar melakukan proses-proses perubahan itu dan pasangannya bisa melihat. Nah, ini kan satu itikat yang baik bahwa dia menyadari bahwa memang dia melakukan kesalahan dan dia perlu untuk dibantu berubah, kan gitu. Nah, tapi ada pelaku-pelaku yang kita lihat kalau tadi misalnya korban mengatakan ini bukan terjadi pertama kali. Ini usia pernikahan mereka aja mohon maaf masih dapat dikatakan singkat ya. Dalam waktu yang singkat tersebut, kalau ini bukan yang pertama kali, berarti kan ini sudah seperti kayak udah jadi kebiasaan untuk melakukan itu. Nah, ini yang sebenarnya harus dipertanyakan, apakah memang sudah waktunya menyadari bahwa pelaku sulit untuk berubah. Oke, Mbak Liza, berarti kan ada kemungkinan untuk pelaku melakukan KDRT lagi begitu ya. Tapi biasanya yang terjadi apakah memang eskalasinya meningkat atau justru bisa jadi bisa berkurang? Oh, kalau ini terjadi lagi dan lagi pasti eskalasinya meningkat. Kenapa meningkat? Karena selalu ini persis sama ketika seseorang melakukan kekerasan itu kayak ada kayak memberikan itu ada hormon adrenalin, merasa powerful, merasa tangguh, merasa kuat, merasa jantan mungkin, yang akhirnya kemudian dia melakukan lagi. Nah, ketika kemudian dia sudah merasa keenakan itu, ada hormon-hormon yang membuat dia merasa enak dalam tanda kutip, itu kemungkinan dilakukan lagi sangat bisa dan eskalasinya akan nambah. Karena kalau yang dulu cukup dengan hanya nyubit, sekarang tuh kayaknya gemes, nyubit tuh kurang ya, nambah lagi deh apa deh gitu. Karena selalu akan ada penambahan eskalasi tersebut untuk memenuhi rasa nyaman itu. Oke, Mbak, kalau kita bahas tadi kan sebenarnya ada juga pasangan yang memilih untuk memaafkan pasangannya. Misalnya kita mundur beberapa waktu lalu kasus Lesti Kejora begitu ya. Sebenarnya ini apa yang menjadi penyebabnya sang korban bisa memaafkan pelaku? Banyak faktor ya, Mas Reza ya. Bisa karena memang yang klasik biasanya adalah udahlah memaafkan demi anak, itu sangat klasik. Walaupun kalau saya katakan kalau misalnya memang mau balik demi anak, pastikan perubahan baik itu juga terjadi. Jangan kemudian balik demi anak, tapi katakan kursi masih berlemparan kemana-mana, piring masih terbang kemana-mana. Ini sungguh akan menyebabkan anak menjadi traumatik gitu. Tapi itu alasan klasik yang paling sering dipakai. Yang kedua alasan ekonomi. Ya udahlah daripada nanti aku nggak dinafkahi, daripada aku kan nggak kerja, udah aku balik lagi aja, itu bisa. Yang berikutnya yang bisa saja karena memang cinta. Gitu. Itu banyak faktor atau mungkin permintaan dari keluarga juga bisa. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa seseorang bisa kembali memaafkan pelaku KDRT. Oke, ini kan kalau kita bahas adalah pasangan suami dan istri. Tapi bagaimana dengan jika korban KDRT-nya adalah anak begitu? Apa yang bisa dilakukan anak ketika dia menjadi korban KDRT?
Ya, kalau korban KDRT adalah anak, sebenarnya harus dilihat dulu usia anaknya berapa, Mas. Kalau misalnya memang ini anak yang masih di bawah umur, saya sih benar-benar mengencourage lingkungan untuk merangkul anak tersebut dan membuat ketegasan hubungannya dengan pelaku, siapapun pelaku itu, misalnya katakan orang tua. Nah, ini juga menjadi complicated. Kenapa? Karena kalau kita berbicara, judulnya kan alarm bahaya kekerasan dalam rumah tangga ya. Kadang-kadang sesuatu yang ada di belakang pagar, di dalam pagar itu, tetangga tuh suka tutup kuping, tutup mata dan nggak mau tahu. Padahal mungkin kita sudah dengar ada teriakan, kita ngelihat sudah ada lebam. Nah, ini yang kalau misalnya tanda-tanda itu memang sudah terlihat. Dan kalau berbicara anak, anaknya masih di bawah umur, di bawah usia kedewasaan, dia belum pasti bisa mandiri. Itu ketika melihat ada tanda-tanda itu, anaknya lebih murung, kok tiba-tiba banyak lebam, ada luka bahkan, atau yang seperti itulah. Itu mungkin bisa misal ditanya ke anaknya kalau anaknya lagi keluar, atau berbicara kepada ketua RT atau ketua RW, kok aku curiga ya dengan tetangga sebelah, kenapa anaknya. Nah, sehingga anak itu cepat tertolong. Nah, kalau kita berbicara anak yang sudah lebih dewasa, nah itu kebijakan dari anak tersebut. Kalau misalnya memang masih bisa bertahan bersama dengan orang tua yang melakukan KDRT tersebut, ya mungkin dia perlu pendampingan psikologis dalam melalui kehidupan seperti itu. Tapi kalau misalnya memang mandiri, memang bisa sudah untuk tidak harus tinggal bersama, ya rasanya kalau lebih baik memang sudah tinggal bersama, kenapa tidak? Saya tidak mengajarkan untuk meninggalkan orang tua ya, tapi kadang-kadang ketika kita tinggal berbeda rumah, itu hubungannya bisa jauh lebih baik. Oke, Mbak Liza, ini ketika pasangan suami istri melakukan KDRT begitu, lalu memilih untuk saling memaafkan dan kembali bersama, di titik mana sang korban ini harus meminta bantuan begitu ketika ini akhirnya terjadi terulang? Apakah cukup selesai sampai di sini atau justru memilih untuk mencari jalan tengah lagi begitu? Apa yang harus dilakukan? Kalau saran saya sih, ketika memang sudah sampai ke kondisi seperti saat ini dan mereka memutuskan kembali, ada baiknya ada pendampingan dari keluarga atau orang-orang yang mereka percaya. Entah itu misalnya pemuka agama yang sama-sama mereka percaya, atau psikolog, atau psikiater, ahli medis. Jadi ada checking up-nya terus. Gimana kondisinya, apa yang terjadi, terus ada kontak-kontak, nomor-nomor kontak emergency yang bisa dihubungi ketika memang things happen again kan, seperti itu. Nah, itu mungkin adalah untuk step-step awalnya, sehingga dipantau terus-menerus, karena bagaimanapun juga kita perlu untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan si korban. Oke. Kalau kita bicara mengenai pencegahan begitu, apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya KDRT? Kalau buat saya, balik lagi ke pribadi masing-masing, Mas Reza. Jadi, setiap individu seharusnya memang mempelajari dan berlatih yang namanya kecerdasan emosional. Bagaimana tuh mengelola emosi, bagaimana manajemen stres, bagaimana berkomunikasi ketika memang ada masalah. Kalau memang ada insecurity, rasa minder, rasa tidak pede daripada melampiaskannya ke orang lain, kemudian lebih baik berpikir, dicari solusinya, aku harus mengatasi ini gimana ya? Apakah karena aku tidak bekerja misalnya, oh berarti coba ya energinya daripada marah-marah mungkin lebih baik aku pakai untuk benar-benar cari kerja. Kalau misalnya berkaitan dengan seksualitas, oh ya mungkin lebih baik aku ke dokter untuk memeriksakan diri. Jadi bukannya kehidupan berpasangan itu tidak pernah ada masalah, tapi bagaimana berkompromi dan sama-sama bekerja sama menyelesaikan kondisi yang menantang tersebut. Oke, Mbak Liza, terakhir dari kacamata Anda begitu ya, bagaimana cara bentuk penyelesaian yang tepat dari kasus KDRT? Ya beda-beda ya, tidak ada satu jawaban yang akan cocok untuk semua. Tapi kita benar-benar harus lihat. Kalau misalnya memang kondisinya saat ini adalah yang benar-benar dibutuhkan adalah penanganan fisik, bantuan fisik, ya mari kita berikan kepada korban bantuan fisik tersebut. Yang kemudian mungkin didampingi dengan pendampingan psikologis. Kemudian bagaimana nih, ini mediasi mungkin juga dengan pelaku. Apakah korban siap untuk ketemu pelaku apa tidak? Apakah memang masih bisa ketemu tapi dalam batas-batas tertentu? Nah, itu penanganan pertama yang mungkin bisa kita lakukan kepada korban KDRT. Oke, pasti harapannya kita adalah kasus ini tidak berulang kembali begitu ya, tapi ketika Anda menjadi korban, jangan ragu untuk mencari bantuan baik yang terdekat, baik ke tetangga maupun keluarga yang Anda percaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, psikolog klinis Liza Mariali Japri. Selamat malam, salam sehat. Selamat malam.